Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutatami Fajriya Subuh, NIM 20042239 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menyampaikan tentang kebijakan mudik yang dilarang pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang wabah ini dimulai di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Pada saat ini, angka yang terpapar virus serta kematian COVID-19 terus meningkat di berbagai negara termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia mengakibatkan semua orang yang bekerja dari rumah atau work from home untuk memutuskan tali rantai COVID-19. Kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak atau social distancing, tidak boleh berjabat tangan, harus mencuci tangan jika dari luar, serta kemana-mana harus memakai masker dan hand sanitizer. Akibat COVID-19, kita tidak bisa pergi kemana-mana, baik di dalam kota maupun keluar kota. Pada saat ini, kita sudah memasuki kehidupan era new normal, di mana perubahan kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah masih melarang warganya untuk melakukan mudik guna mencegah penularan COVID-19. Larangan mudik tersebut berlaku untuk seluruh mode transportasi, baik darat, udara, laut, maupun kereta api. Lalu berlaku untuk semua lintas perjalanan antar kabupaten atau kota, antar provinsi, maupun antar negara. Aturan itu termuat dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan untuk mudik kepada seluruh masyarakat. Kebijakan itu yaitu: pertama, selama larangan mudik, masyarakat dilarang untuk melakukan mudik dan dengan tetap berada di kota mereka tinggal. Yang kedua, larangan mudik tidak hanya berlaku bagi ASN atau aparat sipil negara, pegawai BUMN, TNI atau Polri, namun juga berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Yang ketiga, terdapat dua jenis perjalanan yang diperbolehkan selama adanya larangan mudik, yaitu kendaraan bagi pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan yang memiliki kepentingan mendesak. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang bersifat non-mudik. Yang keempat, pelaku perjalanan yang dimaksud yaitu kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, kepentingan persalinan atau melahirkan, kepentingan persalinan atau melahirkan yang didampingi maksimal 2 orang yang memiliki status bekerja atau perjalanan dinas, dan ibu hamil yang didampingi 1 anggota keluarga. Selama masa larangan mudik, TNI atau Polri akan melakukan operasi di tempat-tempat yang strategis untuk melakukan upaya screening dokumen surat izin perjalanan dan surat keterangan negatif COVID-19. Tempat-tempat yang dimaksud adalah pintu kedatangan atau pos kontrol di wilayah rest area, perbatasan kota, titik pengecekan, dan titik penyekatan daerah aglomerasi. Sanksi bagi pelanggar terhadap Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2001 akan dikenai sanksi berupa denda, sanksi sosial, kurungan, atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut sangat efektif dilaksanakan karena dapat mencegah penularan virus COVID-19, tetapi masih banyak masyarakat yang melanggar aturan kebijakan tersebut. Bagaimana larangan kebijakan di daerah Anda? Kebijakan di daerah Provinsi Sumatera Barat, larang mudik berlaku jika mudik di dalam kota saja. Selain itu, tidak ada penyekatan oleh petugas di perbatasan kabupaten atau kota. Walaupun aturan mudik diperbolehkan di daerah Sumatera Barat saja, masyarakat juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga wajib menggunakan masker. Alasan kenapa Sumbar diperbolehkan mudik dalam lokal, menurut Gubernur Sumbar Mahyaldi Asanurullah mengatakan kalau dilakukan penyekatan antar kota atau kabupaten, maka akan ada dampaknya, terutama terhadap perekonomian. Penyekatan bisa mengakibatkan matinya ekonomi masyarakat. Sumbar melakukan penyekatan atau menutup akses jalan antar provinsi di Sumbar, seperti perbatasan Sumbar ke Riau, Sumbar ke Sumut,
Sumber ke Jambi, dan Sumber ke Bengkulu. Walaupun di Provinsi Sumbar diperbolehkan mudik antar kota, beberapa objek wisata ditutup agar wisatawan tidak datang dan dapat mengurangi rantai penularan COVID-19. Ada beberapa objek wisata yang tetap dibuka karena daerah tersebut termasuk zona kuning, yaitu Pariaman, Solok, Kabupaten Solok, dan Damasraya. Meskipun dibuka, pengelola harus membatasi jumlah pengunjung pada waktu bersamaan ke dalam objek wisata sehingga tidak terjadi penumpukan. Sementara bagi pengunjung harus menerapkan protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker selama dalam objek wisata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.